Pemirsa Hot Ekonomi kembali kita lanjutkan. Saya ke Pak Andi. Menurut Anda sekarang kondisi saat ini di Indonesia, apakah memang sudah cukup ramah buat investor Arab Saudi kalau misalnya konteksnya mau berinvestasi di perumahan kita? Ya, satu hal Arab Saudi ini ya karena Muslim tentu cinta kebersihan, ya kan? Indonesia ya, tentu lebih cinta kebersihan itu. Maka untuk mewujudkan itu, karena kebetulan negara kita negara kepulauan, di sana sini adalah banyak objek wisata, supaya menjadi destinasi di seluruh dunia. Maka ini yang harus diperbaiki, konsep penataan perumahan di pesisir. Tadi saya ngobrol-ngobrol teman-teman dari Arab Saudi di Hyatt, tadi ada matching bisnis Kadin dengan Arab, dia sampaikan seperti itu. Nah, kalau konsep ini diterapkan oleh pemerintah, tidak perlu disebutkan daerahnya. Kita masuk ke daerah suatu kepulauan, di satu daerah, kemudian rumah-rumah yang di pesisir pantai itu dibuat rumah sistem knockdown, ya kan? Itu kan teknologi gampang. Kita punya kayu, kita punya teknologi, ya kan? Itu kita buat luar biasa, nggak kelihatan kumuh, ya kan? Seperti umpamanya kita ke NTT, ada Komodo situ, kita ke Raja Ampat, kita turun dari Sorong menuju ke Raja Ampat. Semua rumah di pesisir itu sudah kelihatan indah. Semua bentuknya sama, tentu mengikuti kultur budaya masing-masing. Tapi poinnya mereka tertarik, Pak? Tertarik. Nah, yang sekarang dilakukan oleh perumahan adalah bagaimana membantu kelompok-kelompok masyarakat. Ini sekarang jalan untuk DPU Perumahan, saya lihat, DPU Pera, membawakan rumah-rumah kepada mereka. Ini sudah jalan kan, seragam ini. Tapi lagi-lagi masih sangat terbatas. Nah, mudah dengan dana yang ada, saya pikir untuk perumahan, untuk kelas-kelas sekarang dengan model-model seperti itu lebih hampir 150-200 juta per unit dengan angka satu. Baik, Pak Andi, kalau mau mengundang mereka untuk membangun perumahan di pesisir, bagaimana dengan kondisi jalan kita untuk menuju ke arah sana? Lalu kemudian apakah infrastruktur hal yang mendukung hal seperti itu sebetulnya di Indonesia sudah cukup baik? Sementara dalam perbaikan, pemerintah menjadikan target utama infrastruktur kita. Yang sampaikan tadi dari Sabang sampai Merauke, pemerintah dalam giat-giatnya untuk membangun infrastruktur kita. Nah, jujur saya katakan bahwa masih banyak, terutama simpang siur nih, mana yang jalan provinsi, mana yang jalan kabupaten. Kadang-kadang di jalan provinsi itu pusat nggak bisa membiayai karena itu masuk pada jalan kabupaten. Nah, kalau kabupaten hanya diharapkan mereka dapat duit dari mana? Kalau hanya berharap daripada APBD itu, tentu berharap juga uang dari pusat. Maka dana kementerian dari PDT umpamanya, dari kementerian kalau segala macam seperti itu. Tapi lagi-lagi terbatas uang kita untuk itu. Ya kan? Banyak sekali tempat-tempat objek wisata di seluruh Indonesia ini, kalau terkhusus di kawasan timur, tetapi infrastruktur untuk menuju ke tempat wisata itu sangat tidak mendukung. Kita butuh toilet yang bagus, kamar mandi yang bagus, jalan yang bagus, lingkungan yang sehat. Nggak, saya pikir investasi yang tidak terlalu besar. Nah, ini hanya itu yang bisa kita genjot. Kelautan kita, wisata kita, itu aja dua. Laut, maritim dan wisata kita. Kalau itu digenjot dengan infrastruktur yang bagus, insya Allah. Baik, Pak Arief, tapi hal-hal kecil seperti itu sudah disadari oleh pemerintah, kan mereka harus segera membenahi ini kalau misalnya pengen mengundang investor Arab Saudi datang ke kita. Yang pertama kan skemanya kan bisa melalui investor, ya. Kemudian yang kedua yang tadi itu yang Saudi Development Fund, ya, itu kan sifatnya G2G, kalau misalnya di Amerika itu ada USAID gitu, ya. Jadi memang kalau investor kan kita bicara pada sisi komersial, ya, karena kemudian development fund yang memang itu bagian katakanlah mungkin dari APBN-nya Saudi atau sebagian yang disisikan untuk itu kan memang untuk kepentingan pembangunan, katakanlah untuk tergantung tema besarnya apa, misalnya tema besarnya untuk memberikan perumahan bagi kaum duafa sehingga mendapatkan perumahan yang lebih layak, misalnya seperti kalau kita mengatakan di sini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu yang kita harus siapkan. Tapi dari segi bisnis itu menguntungkan ya? Kalau development fund kan kita bukan hanya melihat dari perspektif bisnisnya, tetapi juga ada perspektif sosialnya di situ, ya. Tujuan akhirnya apa yang mau kita capai, kan ada persoalan pemerataan, ada persoalan misalnya penurunan Gini ratio. Ini kan skemanya kan besar, ya. Satu, kalau kita lihat dari sisi yang
dari sisi yang katakanlah misalnya pada sisi komersial itu kan ada masuk di wilayah Balonga Cilacap ya, untuk kilang, untuk pembangunan kilang. Kemudian yang development pang ya ini untuk kepentingan pembangunan nasional yang disepakatin oleh kita. Katakanlah misalnya itu sebagian dipergunakan untuk perumahan. Nah, atas dasar itu maka kemudian PUPR bisa bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Perumnas misalnya untuk mempersiapkan itu dengan cepat, dengan memanfaatkan sebagian dana yang ada di yang datang dari Saudi itu, katakanlah diambil dari situ. Kalau $1 miliar kan mungkin sebagian untuk komersial, sebagian untuk government project, katakanlah misalnya 3/4-nya gitu kan, itu kan kurang lebih katakanlah 10 triliun gitu. Nah 10 triliun, 2 triliun aja misalnya dimanfaatin, kemudian di blending dengan dana yang ada di kita, itu udah bisa membangun rumah yang begitu banyak, apalagi kalau misalnya bicara mengenai rumah susun gitu. Berarti tinggal membuatkan skema yang baik saja begitu ya? Tinggal membuatkan skema saja, kemudian didiskusikan secara mendalam. Karena memang kan ada persyaratan co-financing juga kan, yang ada di kita gitu. Jadi maka kalau bicara co-financing, dananya dari mana? Yang untuk dana pendamping yang datang dari Saudi itu, apakah dari APBN, apakah kemudian datang dari katakanlah dari perbankan yang dimiliki oleh badan usaha milik negara. Jadi skema-skema itu harus segera disiapkan. Kita bicara pada level yang sangat detail dan peluangnya besar ya menurut pandangan saya untuk melakukan upsizing daripada yang $1 miliar itu. Oke, baik. Ternyata kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali.